Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue, Andra. Sebelum gue memulai cerita kali ini, dukung terus channel gue ini ya, agar teman-teman dapat terus mendengarkan cerita-cerita horor yang lainnya. Cerita kali ini, orang yang gue ceritakan akan gue ubah nama dan lokasi tanpa mengurangi isi dalam cerita, dikarenakan ini bagian dari privasi orang tersebut. Cerita ini diperkirakan pada tahun 80-an. Cerita ini adalah kisah nyata yang akan gue ceritakan dari sebuah kampung di daerah Depok, Jawa Barat. Ada seseorang wanita tua yang tinggal bersama cucunya di rumah. Beliau selalu melakukan aktivitas seperti biasanya sendiri. Wanita tua ini bernama Nyai Diroh. Orang-orang sekitar rumahnya mengenal sosok Nyai Diroh ini adalah sosok yang pendiam, tinggal bersama sang cucu yang ditinggal oleh orang tuanya semenjak kecil. Pada hari Kamis, tepatnya, Nyai Diroh melakukan aktivitas berberes rumah seperti biasanya. Siang hari ini kira-kira jam 12 siangan, sang cucu meminta makan karena memang sudah lapar. Karena kebiasaan Nyai Diroh yang senang berkebun, akhirnya Nyai Diroh ingin memasak sayur pepaya saat itu. Nyai Diroh pun bergegas mengambil galah bambu untuk memetik pepaya tersebut. Sebelum memetik pepaya, entah kenapa Nyai Diroh ini sudah batuk-batuk terus. Saat Nyai Diroh memetik pepaya dengan galah bambu, posisi Nyai Diroh ini melihat ke atas sambil memegang galah bambu. Ketika buah pepaya tersebut jatuh ke bawah, dengan bersamaan tiba-tiba beliau muntah darah dari mulutnya. Seketika itu beliau tak sadarkan diri dan meninggal di tempat. Sontak warga setempat yang lewat kaget. Diboponglah Nyai Diroh ke rumahnya dengan darah yang gak henti-henti yang keluar dari mulut Nyai Diroh. Alhasil warga yang membopong Nyai Diroh pakaiannya ya berlumuran darah. Dari mulut Nyai Diroh gak henti-henti darah itu keluar terus sampai dimandikan jenazah, dan sudah dikafankan pun dari mulutnya masih aja mengeluarkan darah. Sudah segala macam cara agar darah dari mulut beliau itu berhenti, tapi tetap aja gak bisa. Dengan terpaksa, pihak keluarga memaksakan untuk melanjutkan ke prosesi pemakaman dengan kain kafan yang sudah berwarna merah akibat darah yang keluar. Selesai pemakaman, pihak keluarga mengadakan tahlilan ba'da isya. Warga satu persatu kumpul di rumah Nyai Diroh. Ketika tahlilan sudah dimulai dan warga yang lain sedang khusyuk membacakan doa, tiba-tiba salah satu warga melihat ke arah pintu yang menuju dapur. Ada sosok Nyai Diroh menampakkan diri yang sedang duduk dan memakai kerudung putih. Sosok itu mengikuti tahlilan sambil melihat ke arah warga yang ada di situ. Satu persatu Nyai Diroh melihat ke arah warga tersebut. Sontak warga yang ada di situ, akhirnya warga lari terbirit-birit keluar dari dalam rumah tersebut. Kejadian ini berlangsung selama 2 hari saat tahlilan. Setelah 2 hari tahlilan sampai hari ke-7, warga nggak ada lagi yang berani datang untuk ikut tahlilan. Singkat cerita, setelah 7 hari, sosok Nyai Diroh ini selalu berkeliling mendatangi rumah warga pada malam hari. Sosok Nyai Diroh itu selalu berbicara meminta maaf setiap berkeliling rumah warga. Dan hari ke-8, sosok Nyai Diroh alhamdulillah udah nggak penampakan diri atau mendatangi rumah warga. Dan usut punya usut, Nyai Diroh sebenarnya kecewa dengan anak-anak dan keluarganya yang sepertinya udah lupa dengan dia.
dan udah nggak memperhatikan dia selama ini. Pihak keluarga meminta maaf di atas tanah kuburan orang tuanya sendiri, dan sang cucu akhirnya dirawat oleh salah satu tetangga di dekat rumah Nyai. Akhirnya keluarganya sepakat untuk menjual rumah Nyai tersebut dan dibagi rata oleh keluarganya. Ya, intinya untuk teman-teman, sayangin orang tua kita selagi dia ada di dunia ini. Jangan sia-siakan kasih sayang orang tua terhadap kita ya. Akhir kata, assalamualaikum.